إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Begitu banyak kenikmatan dan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang mengharuskan kita untuk senantiasa menghadapkan dan mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hanya dengan ungkapan syukur tersebutlah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita akan senantiasa bertahan, akan terus berada dalam kepemilikan kita. Justru Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan penambahan kebaikan bagi siapa saja yang menyikapi setiap kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan kepadanya dengan rasa syukur. Allah Ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika Rabb kalian menyerukan kepada kalian, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kenikmatanku atas kalian. Namun jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Jamaah kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, dan ketahuilah, di antara amalan lisan yang paling utama, yang ringan di lisan namun bobotnya teramat sangat besar bagi kebaikan seorang hamba, ialah memperbanyak salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi di malam dan hari Jumat. Maka marilah kita meraih kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah akan membalas untuknya dengan satu salawat tersebut. Allah berikan, Allah lipat gandakan untuknya 10 salawat. Dan makna salawat dari Allah untuk seorang hamba ialah ampunan serta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Dari sahabat yang mulia Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku wasiat keislaman yang aku tidak mendapatkannya dari selainmu. Jadi di sini beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta petuah
meminta nasihat dalam rangka kebaikan agama beliau, di mana nasihat tersebut hanya bisa didapatkan dari sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya beranjak dari wasiat inilah tema yang insya Allah akan bersama-sama kita kaji, akan bersama-sama kita pelajari pada malam hari ini. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pertanyaan tersebut ialah, atau lebih tepatnya permintaan tersebut adalah, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamahlah di atas keimanan tersebut. Jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Setelah keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang diikrarkan oleh hatinya, kemudian ia ucapkan dengan lisannya, dan ia berusaha untuk mengamalkan konsekuensinya dengan anggota tubuhnya, terdapat sebuah kewajiban seumur hidup, sepanjang usia, yaitu kewajiban untuk mempertahankan keimanan tersebut sampai akhir kehidupan. Dan inilah yang kita kenal dengan al-istiqamah. Istiqamah merupakan kata yang teramat sering kita ucapkan, teramat sering kita dengarkan. Mungkin mata kita juga tidak jarang membacanya. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa di antara kita yang telah menunaikannya? Istiqamah ialah sebuah bahasa untuk perkara yang teramat sangat berat dilaksanakan di dalam agama ini, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Apakah mungkin seseorang meraih istiqamah? Mungkin, karena Allah tidak mungkin memerintahkan hambanya untuk sesuatu yang mustahil mereka realisasikan. Namun setiap hamba akan berbeda kedudukan, berbeda tingkatan mereka di dalam mengamalkan istiqamah, yang mana perbedaan inilah yang kelak menentukan perbedaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mempelajari tentang istiqamah. Dan ini bukanlah pembahasan yang bisa kita bahas dalam 1, 2, 3, 4 pertemuan. Tidak. Kenapa? Karena ini kewajiban seumur hidup. Tabiat manusia yang sangat dekat dengan kelalaian, sangat dekat dengan lupa, sangat sekali dekat dengan bergejolak dan berubahnya hati. Terkadang berada di atas keimanan, terkadang berada di atas keburukan. Maka itu mengharuskan ia untuk terus mempelajari tentang istiqamah. Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, "At-tariqu ila Allahi tawil wa nahnu namshi 'alaihi kas-sulahfa." Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang teramat sangat panjang. Namun kita berjalan di atas jalan tersebut dengan teramat sangat lambat, bak seekor kura-kura. Banyak sekali syariat yang mungkin sepanjang usia kita belum mampu untuk menunaikan dan melaksanakannya. Lihat, kemudian apa yang beliau nasihatkan? Walaysa sya'nu an nasila ila nihayatit thariq. Ya, sebagaimanapun kita berusaha, mungkin kita tidak akan pernah sampai ke ujung jalan tersebut. Tidak mungkin untuk kita mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Innama sya'nu an namuta 'ala thariq. Akan tetapi yang menjadi PR terbesar kita, bagaimana agar kematian tiba kepada kita, ajal kita tiba, dan kita sedang berada di atas jalan tersebut. Nggak bisa kita menyempurnakan, namun setidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhtiar dan usaha kita untuk tetap istiqamah, Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Karena meraih kesempurnaan istiqamah itu merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh seorang anak Adam. Karena Nabi SAW bersabda, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqamahlah kalian, namun kalian tidak akan pernah mampu menyempurnakannya. Oleh karenanya,
Nabi SAW dalam hadis yang lain bersabda, saddidu wa qaribu. Sempurnakan jika tidak bisa, dan begitu adanya keadaan kita maka dekati. Dan Allah Ta'ala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Dan istiqamahlah kalian di jalan Allah dan perbanyaklah istighfar. Para ulama menjelaskan kenapa perintah istiqamah dibarengi oleh perintah istighfar. Karena tidak ada satupun di antara kita yang mampu menyempurnakan istiqamah. Namun mudah-mudahan dengan istighfar kita, Allah antarkan kita kepada kesempurnaan tersebut. Nah, maka pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala, dan mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran hidup, bukan hanya wawasan yang menghiasi hari-hari kita beberapa saat kemudian kita biarkan ia pergi begitu saja. Namun mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini insyaallah sembari memohon keikhlasan dan kemudahan dari Allah, itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amalan salih, yang mewariskan kepada hati-hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, istiqamah, ya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, yang dimaksudkan dengan istiqamah ialah tariq suluk at-tariq al-mustaqim. Yang dimaksud dengan istiqamah, kata beliau, ialah menapaki jalan yang lurus, meniti jalan yang lurus. Mana yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Wa huwa dinul qawim, yaitu agama yang murni, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian beliau sampaikan kepada umat manusia. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan yang kemudian disampaikan dan dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu agama yang bersumber dari kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diwariskan kepada generasi-generasi setelah beliau, mulai dari para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan atba'ut tabi'it tabi'in rahimahumullahu taala jami'an, sampai kepada zaman kita. Maka menapaki syariat, menjalankan ajaran agama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Namun kita garis bawahi, yang kita maksudkan dengan Islam di sini adalah Islam yang benar-benar bersumber dari kitabullah dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian terus disampaikan oleh para pewaris risalah kenabian, para ulama, sampai di zaman kita sekarang ini. Min ghairi wijajin yamnatan wala yasrah, tanpa condong dan berbelok ke kanan dan ke kiri, kata beliau rahimahullah ta'ala. Jadi ketika seseorang mulai meniti jalan yang lurus, maka dia berusaha untuk konsisten berada di atas jalan tersebut, tidak melenceng ke kanan, tidak pula menyimpang ke kiri. Karena Nabi SAW di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, beliau memberikan perumpamaan agama Islam ini ibarat sebuah jalan yang lurus, yang di tepi kanan dan kirinya terdapat tembok yang menjulang tinggi. Kemudian di tembok tersebut terdapat pintu-pintu yang ditutupi tirai-tirai. Antum bayangkan. Kemudian setiap kali seseorang berada di ujung jalan tersebut, ia mendengar seruan, mulailah berjalan. Maka para hamba pun berjalan. Dan ketika mereka tengah berada di atas jalan tersebut, mereka mendapati bisikan-bisikan dari pintu-pintu tadi untuk mereka masuki. Dan setiap kali mereka hendak membuka tirai untuk masuk ke dalam pintu tersebut, mereka mendengar seruan, waihaka la taftah fa innaka in fatahtahu dakhalta. Celaka engkau, jangan sekali-kali engkau buka tirai tersebut, karena jika engkau buka, engkau pasti akan masuk ke dalam pintu tersebut. Kemudian Nabi SAW menjelaskan jalan yang lurus itu adalah Islam. Tembok yang menjulang tinggi itu adalah batasan-batasan Allah. Kemudian pintu-pintu tersebut adalah keharaman-keharaman Allah. Tirai-tirainya adalah sarana atau wasilah menuju keharaman. Kemudian suara yang berkata berjalanlah adalah kitabullah Al-Quran. Dan suara yang terus memperingatkan setiap kali seseorang hendak melenceng adalah cahaya keimanan yang Allah berikan pada hati masing-masing di antara kita. Syahidnya di sini ya Pak, ketika seseorang berada di atas jalan yang lurus, ia akan senantiasa mendapati godaan.
Dan godaan itu dimulai dari perkara yang paling ringan. Mungkin syaitan tidak bisa menjadikan antum tergelincir kepada kesyirikan, kepada kekufuran, tapi bisa menjadikan kita tergelincir sedikit demi sedikit dengan sarana-sarana yang sebagian di antara kita menganggapnya boleh, padahal sejatinya ia tidak boleh. Dimulai dari perkara-perkara yang enteng, perkara-perkara yang ringan, sehingga terus-menerus ia terjatuh ke dalam keburukan sampai ia benar-benar terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Maka lihat, Nabi SAW menyebutkan, waihaka la taftah, jangan sekali-kali engkau buka tirai tersebut. Yaitu jangan sekali-kali engkau melakukan, mendekati keharaman, mendekati saja jangan. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika engkau mendekatinya, engkau tidak bisa menghindarkan dirimu darinya. Engkau pasti akan terjatuh ke dalam keharaman tersebut. Maka kita jaga. Jadi istiqamah, ya, itu berat. Namun mungkin atau tidak? Jawabannya mungkin. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini, ya, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan, kita akan mempelajari kiat-kiat yang diajarkan di dalam agama Islam, baik yang datang penjelasan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW, yang jika seseorang mampu menunaikannya, maka mudah-mudahan itu akan menjadi salah satu penyebab diantarkannya ia kepada istiqamah. Yang pertama, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas di dalam beragama, ikhlas di dalam beribadah. Keikhlasan merupakan perkara yang teramat sangat penting untuk dimiliki oleh seorang hamba. Selain keikhlasan merupakan syarat diterimanya amalan, ya, keikhlasan juga sangat menentukan keteguhan dan ketetapan hati seorang hamba. Karena ketika seseorang kehilangan keikhlasan, maka ia akan senantiasa memperuntukkan agamanya, memperuntukkan ibadahnya kepada makhluk. Entah pujian yang dia inginkan, kedudukan, harta, tahta, jabatan. Jadi ia beragama tidak lagi untuk Allah, tapi semata-mata untuk dunia. Dan dikhawatirkan ketika dunia tersebut tidak dia dapatkan, maka dia akan berpaling. Percuma saya sholat, yang saya minta tidak saya dapatkan. Percuma saya mengaji, toh ujung-ujungnya saya dikucilkan. Percuma saya begini, percuma saya begitu, tidak ada yang menganggap saya. Akhirnya dia mengatakan ibadah yang dia lakukan sia-sia. Kenapa? Karena tidak mendapatkan respon dari manusia, sehingga akhirnya ia memilih untuk berpaling. Sementara seseorang yang beragama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tidak akan terpengaruh oleh pujian orang-orang yang memuji. Ia tidak akan terlena, ia tidak akan terbuai, ia tidak akan tertipu, ia tidak akan merasa dirinya baik sehingga ia merasa, oh ibadah saya sudah cukup. Tidak pula ia dimudaratkan oleh celaan orang-orang yang mencela. Bagaimanapun pandangan manusia terhadapnya, itu tidak menjadikannya bergeming dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau orang katakan dia ketinggalan zaman, mau orang katakan kamu itu begini, kamu itu begitu, selama yang dia yakini itu adalah kebenaran, dia pegang teguh. Ini seseorang kalau sudah memegang keikhlasan. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, innama yu'tar rajulu ala qadri niyatih. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan kadar niatnya. Jika kita menginginkan istiqamah, raih istiqamah tersebut dan mulai dengan keikhlasan. Dan sejauh keikhlasan kita, begitu pula pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala akan kita dapatkan. Terlalu banyak dalil yang berbicara tentang urgensi keikhlasan dan peranannya di dalam menetapkan hati seorang hamba di dalam agama Islam. Kisah yang sering sekali kita sebutkan, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang bersambung kepada sahabat yang mulia Syaddad ibnul Hadi radhiyallahu taala an, yang mengisahkan tentang sesosok Arab Badui yang baru masuk Islam lantas ikut berhijrah dan kemudian ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ketika diberikan kepadanya harta rampasan perang yang diraih oleh kaum muslimin, ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apa ini? Maka Rasulullah berkata, ya, qismatun qasamtuha laka, bagian daripada ghanimah yang aku berikan untukmu. Kalau kita, mungkin kita akan senang, Masya Allah, kalau begitu setiap hari saya mau berjihad. Kenapa? Karena di balik jihad itu ada ghanimahnya, ada hartanya, ada hadiahnya. Namun tidak demikian respon daripada sahabat tadi. Ya Rasulullah, ma ala hadza taba'tuka. Ya Rasulullah, bukan untuk ini aku mengikutimu, bukan untuk ini aku membersamaimu, aku berperang bersamamu, tidak. Walakinnani taba'tuka li an urma hahuna fa'amut fa'adkhulal jannah. Akan tetapi aku ikut perang bersamamu agar aku dipanah tepat di lubang leherku, kemudian aku mati, kemudian aku masuk surga. Kemudian Nabi SAW berkata kepada pemuda tadi, intasduqillah yasduq. Kalau engkau jujur, kalau engkau ikhlas di dalam ucapanmu, benar-benar itu yang engkau inginkan, sebagaimana benar-benar itu yang ada di dalam hatimu, bukan karena hal yang lain, maka Allah akan merealisasikan. Dan ternyata apa yang terjadi di akhir peperangan, ketika Nabi SAW memeriksa para sahabat yang gugur pada perang tersebut, Nabi mendapati pemuda tadi termasuk di antara para syuhada, sahabat yang meninggal syahid. Dan yang terjadi apa? Beliau meninggal dalam keadaan anak panah tertancap persis di lubang leher beliau. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabat yang lain? Shadaqallaha fasadaqah. Dia telah jujur, dia telah ikhlas, benar ucapannya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, Allah berikan apa yang dia inginkan. Beliau meninggal bukan hanya sekedar dalam keadaan mati syahid, namun dengan anak panah tertancap di lubang leher beliau radhiyallahu taala anhu. Allah berikan apa yang beliau minta. Apa yang kita inginkan mampu kita raih selama kita menjaga keikhlasan, menjaga keutuhan dan kemurnian ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian antum mungkin tidak asing dengan kisah 3 orang Bani Israel yang terjebak di dalam sebuah gua. Ketika mereka berteduh menanti redanya hujan, kemudian batu besar menggelinding sehingga menutup mulut gua. Ya. Yang kemudian mereka akhirnya saling mengajak untuk bertawassul, berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan saleh yang pernah mereka perbuat. Yang satu berdoa dengan baktinya kepada kedua orang tua. Yang kedua berdoa dengan iffahnya, usahanya untuk menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan keji. Dan yang ketiga, ia bertawassul kepada Allah dengan amanah yang dia jaga, yang kemudian dia tunaikan kepada pemiliknya. 3 amalan yang berbeda, namun di penghujung setiap amalan mereka menyebutkan, ya Allah, Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altuhu ibtigha'a wajhika fafruj 'anna farja. Fafruj 'anna furjatan nara minhas sama. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasannya amalan yang kami lakukan ini betul-betul karena mengharapkan wajahmu, maka bukakanlah celah bagi kami agar kami bisa menengok langit. Akhirnya bergeser sedikit demi sedikit batu tersebut sampai ia menggelinding dan membuka mulut gua tadi. Lihat, ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwasannya kami ikhlas di dalam beramal. Dan ternyata Allah mengetahui keikhlasan mereka, sehingga Allah memberikan apa yang mereka inginkan. Sekarang, kalau ana izin bertanya kepada antum sekalian, lembu ada jamaah sekalian, ya, apa musuh terbesar seseorang untuk bisa istiqamah? Rintangan terbesarnya seseorang yang menghalanginya dari istiqamah itu apa? 1. Apa jamaah sekalian? Nafsu. Ahsan. Selain nafsu, antum tidak sadar bahwasanya kita memiliki musuh yang nyata yang selalu berusaha untuk mengajak kita kepada keburukan? Syaitan, ya. Atau syaitan bukan musuh?
Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Satu setan, dua hawa nafsu. Itu musuh terbesar yang menghalangi seseorang dari kebaikan. Jadi ketika seseorang gagal dari istiqamah, ya pasti karena kesuksesan dua musuh ini untuk menjadikannya berbalik. Namun tidak untuk orang-orang yang memiliki keikhlasan. Yang pertama, syaitan bersumpah di dalam Al-Quran, fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kemuliaanmu ya Allah, ya, sebagaimana engkau menyesatkanku, aku akan hiasi bagi mereka perkara-perkara yang buruk, dan aku akan menjadikan mereka berpaling dari jalanmu, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, kata syaitan. Syaitan sendiri yang mengatakan dia tidak memiliki daya upaya untuk menjadikan orang-orang ikhlas berpaling. Tidak sanggup setan. Ketika seorang hamba bermodalkan keikhlasan, setan tidak memiliki daya upaya untuk memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengikrarkan hal tersebutlah setan sendiri. Hawa nafsu. Melalui kisah Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih." Antum tahu bagaimana makar istri penguasa Mesir yang sangat menginginkan, yang sangat terobsesi dan tergila-gila dengan sosok Nabi Yusuf alaihi salam. Ia kunci semua pintu, kemudian ia buka pakaiannya, kemudian ia berkata, "Qalat haytalak, majulah, kemarilah engkau." Walaqad hammat bihi, dan sungguh ia wanita penguasa Mesir itu benar-benar menginginkan sosok Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun mendapati keinginan yang serupa di dalam dirinya. Nafsu manusia yang terus mengajaknya kepada keburukan, dan beliau adalah manusia alaihi salam. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau seandainya Nabi Yusuf alaihi salam tidak melihat petunjuk dari Rabbnya, maka perzinahan tidak terelakkan. Namun Allah menjaga beliau. Yang menjadi pertanyaan kita apa? Apa yang menjadikan Allah memberikan penjagaan kepada Nabi Yusuf alaihi salam? Benar atau tidak? Sehingga beliau itu terhalangi dan terlindungi dari godaan hawa nafsunya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dia Nabi Yusuf alaihi salam dari keburukan dan kekejian. Dijaga dari godaan dan rongrongan hawa nafsunya. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena ia di antara hamba kami yang ikhlas. Ikhlas itu jadi tameng dari godaan dua musuh terbesar yang dimiliki oleh manusia. Maka kita tahu dari mana kita hendak memulai jika kita benar-benar menginginkan istiqamah. Kita mulai daripada menata hati kita agar senantiasa ibadah kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan karena keinginan untuk meraih atau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sifatnya fana, yang sifatnya sedikit dan sementara. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat, satu, lebih baik, yang kedua lebih kekal. Nikmat dunia sedikit dan sifatnya fana. Hari ini dunia berada di dalam genggaman kita, hanya menghitung waktu, hanya beberapa saat untuk kemudian ia meninggalkan dan berpaling untuk kita. Padahal kita sudah menghabiskan seluruh usia, waktu, tenaga, pikiran kita untuk meraihnya. Namun kita tidak bisa mendapatkannya. Tidak ada keniscayaan di dalam urusan dunia. Namun tidak demikian dalam urusan akhirat. Ya, man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan ia berada di atas keimanan, apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepadanya ganjaran yang lebih baik daripada yang dia amalkan. Akhirat kalau kita baik, niscaya
pasti kita akan mendapatkan kebaikan karena kita berinteraksi dengan Rabb yang tidak akan pernah berbuat zalim sama sekali. Kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang akan kita dapatkan. Dunia antum capek, antum berikan semua yang antum miliki, belum tentu antum dapatkan. Namun surga Allah ketika antum berikan, ketika antum sungguh-sungguh untuk meraihnya, antum pasti akan mendapatkannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Apa jamaah sekalian? Keikhlasan. Ya, ana punya 15 poin sebenarnya di sini, tapi sepertinya cuma 2 yang bisa kita sampaikan. Pekan depan juga jadwal kajian di sini jadinya ya. Tapi insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Yang kedua, ya, ana ingin mengajak antum semua berpikir, istiqomah menurut antum nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan jemaah sekalian? Istiqomah kenikmatan. Kenapa antum ragu? Sebagian di antara kita mungkin membatasi makna kenikmatan pada hal-hal yang bersifat materi. Punya rumah gedongan, mobil mewah, punya harta yang menumpuk, punya tanah berhektar-hektar, baru dikatakan nikmat. Tidak, ya. Nikmat yang jauh lebih unggul daripada semua nikmat duniawi tadi adalah keistiqomahan. Ya. Apa yang antum tahu tentang konsep kenikmatan? Apakah Allah memberikan satu kenikmatan kepada semua hamba? Tidak. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara meraih kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilikinya? Kalau antum ingin sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang antum lakukan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena zat yang mampu mengarahkan hati seseorang agar bisa istiqamah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimanapun kita berusaha tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mampu mendekati kebenaran. Maka kita harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, An-Nur ayat ke-21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena keutamaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada satupun di antara kalian yang mampu meraih kesucian. Tidak ada di antara kita yang bisa berada di atas kebenaran. Keberadaan kita di atas kebenaran, kita mengenal sunnah Nabi SAW, kita mengenal hak terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tunaikan, yaitu tauhid, semata-mata karena kasih sayang dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak memberikan anugerah dan kasih sayang tersebut kepada kita, kita tidak akan pernah mampu berada di posisi kita sekarang. Mari kita menengok bagaimana keadaan kita 1, 2, 3, 4 tahun yang lalu. Mungkin kita masih sebagaimana orang-orang yang mengabaikan dan melalaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mentauhidkan Allah, tidak mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzubillah, melalaikan salat 5 waktu. Puasa masih bolong-bolong, jangankan untuk hadir majelis ilmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan. Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Ini kenikmatan. Konsep interaksi seorang hamba dengan kenikmatan, perbanyak meminta, kemudian pertahankan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menginginkan istiqamah, perbanyaklah meminta istiqamah tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, siapa manusia yang paling sempurna di dalam menerapkan nilai istiqamah, jamaah sekalian? Siapa? Kenapa antum ragu-ragu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau adalah teladan kita.
qudwah kita, tempat kita mengambil contoh, tempat kita mengambil pelajaran tentang istiqamah. Beliau adalah sosok yang paling sempurna pengamalannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan. Namun demikian, beliau tidak pernah meninggalkan doa, jamaah sekalian. Ya, di antara doa beliau terkait dengan keistiqomahan. Nah, siapa yang bisa? Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa meminta istiqamah. Agar hati kita Allah mantapkan, Allah tetapkan, Allah kuatkan, Allah kokohkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa beliau juga apa? Nasihat beliau kepada Syaddad bin Aus. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada beliau, "Idza sharan nasu yaktanizuna adh-dhahaba wal fiddata faktanizu antum hadhil kalimat." Wahai Syaddad, jika engkau mulai melihat manusia berlomba-lomba untuk meraih emas dan perak, untuk memperbanyak dan menumpuk emas dan perak, berlomba-lomba untuk memperbanyak dunia mereka, maka berlomba-lombalah kalian untuk menunaikan kalimat-kalimat berikut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini wasiat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian yang menginginkan akhirat, pegang kalimat-kalimat berikut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan dalam urusan agama. Apa yang diminta? Istiqamah. Ya. Wal azimata 'ala rusyd, dan berikanlah kepadaku tekad yang bulat di atas kebenaran, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan. Mengapa? Karena betapa banyak penyimpangan yang berawal dari keraguan, kebimbangan, bingung mau mana, yang mau ikut ini, mau ikut itu. Ya Allah, berikanlah kepadaku ketetapan di atas agama, dan berikanlah kepadaku tekad yang bulat di atas kebenaran. Wa as'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima, dan aku memohon kepadamu hati yang selamat dan lisan yang senantiasa berkata yang baik. Ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jemaah sekalian, Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna pengamalannya terhadap agama, telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, mendapat jaminan surga. Bahkan pintu surga tidak dibukakan kecuali untuk beliau. Artinya beliau adalah orang yang pertama yang dibukakan pintu surga untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada istiqamah. Mana sebenarnya yang lebih membutuhkan istiqamah, kita atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita atau Nabi? Kita, jamaah sekalian. Tidak memiliki jaminan surga, tidak memiliki jaminan ampunan dari segala macam dosa. Manusia yang tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya, apakah di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Kita berlindung kepada Allah daripada su'ul khatimah. Sebuah cerita, mungkin antum pernah mendengar nama Abdullah Al-Qasimi. Pernah dengar? Seorang tokoh yang para ulama atau sebagian ulama pernah berkata, walaqad ishtaral qasimiyyu bi kutubihil jannah. Sungguh Abdullah Al-Qasimi telah membeli surga dengan kitab-kitabnya. Beliau adalah seorang ulama yang begitu kokoh dan kuat memerangi ateisme. Ya. Mengajak manusia untuk benar-benar mempercayai Allah, mentauhidkan Allah, dan menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Di saat keyakinan dan keraguan terhadap agama itu hampir memenuhi negara-negara, tersebar di seantero dunia. Beliau adalah di antara tokoh yang paling gencar untuk membantah akidah ateisme tersebut dan mengajak manusia untuk mengimani keberadaan Tuhan dan untuk berpegang teguh kepada agama. Ini mulia atau tidak? Sedikit lagi, mulia atau tidak? Mulia.
Dan antum tahu bagaimana dia mati? Dia mati dalam keadaan mengingkari keberadaan Tuhan dan mengingkari kebenaran seluruh agama. Di awal hidupnya dia yang memerangi akidah ateisme tersebut, namun ia mati dengan memegang keyakinan kufur tersebut. Beberapa orang melihat tulisannya, melihat usahanya, melihat dakwahnya, mengatakan dia telah memberi surga dengan apa yang dia lakukan. Namun hati milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memohon ketetapan hati, meminta kepada Allah agar Allah istiqamahkan, ini sesuatu yang perlu dan tidak boleh kita abaikan. Hari ini kita berada di atas agama Islam, siapa yang bisa menjamin esok hari kita masih memegang agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitana, bersegeralah kalian untuk beramal karena fitnah banyak tersebar. Kaqita'il lailil muzlim, di mana ketika zaman tersebar maka seseorang seolah-olah berada di dalam gelap malam yang ia tidak bisa melihat kemana ia melangkah. Bisa jadi ia berjalan kemudian ia terjatuh ke dalam jurang, bisa jadi ia berjalan kemudian ia tersungkur ke dalam kematian dan kebinasaannya. Dia menganggap suatu amalan benar padahal itu adalah kebatilan. Kemudian kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari bisa jadi dia berada di atas keimanan dan di sore hari ia telah kufur. Atau sebaliknya, di sore hari ia berada di atas keimanan dan di pagi hari ia telah kufur. Ia jual agamanya untuk kenikmatan dunianya. Hanya Allah yang mampu mengokohkan hati kita dan menetapkannya di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi khawatan iman rahimanillah ta'ala wa iyyakum. Kemudian di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kegoyahan, keguncangan yang menjadikan beliau berpaling daripada hidayah, adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kedua sahih mereka, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, kepadamu lah aku menyerahkan diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali. Kemudian dengan pertolonganmu aku sallallahu alaihi wasallam berhujjah. Aku berlindung kepadamu, wahai zat yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk sembah dan diibadahi kecuali Engkau. Janganlah Engkau sesatkan aku. Engkau adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, sementara jin dan manusia semuanya pasti akan mati. Syahid dalam hadis ini bahwasannya Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak disesatkan. Dan kita semua menghafal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau berikan kepadanya petunjuk. Dan inilah esensi daripada istiqamah, yaitu Allah tetapkan hati kita di atas petunjuk setelah hidayah itu datang. Dan jangan sampai setelah kita mengenal hidayah justru kita berpaling dan meninggalkan hidayah. Dan saking pentingnya perkara ini, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan ketetapan di atas petunjuk dan dilindungi daripada kesesatan. Setiap kali Nabi SAW beliau membaca doa setiap kali beliau keluar dari rumah beliau. Di antara doa yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap kali keluar rumah apa? Allahumma inni a'udzubika an udilla au udall. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu agar aku tidak termasuk orang-orang yang menyesatkan orang lain atau disesatkan oleh orang lain. Au azilla au uzal. Dan aku berlindung kepadamu agar aku jangan sampai menjadi orang yang menyebabkan orang lain tergelincir, atau jangan sampai aku yang dijadikan tergelincir oleh orang lain.
au azlima au uzlam. Aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim, dan agar aku tidak termasuk orang-orang yang dizalimi oleh orang lain. Au ajhala au yujhala alai. Dan aku berlindung kepadamu agar aku tidak termasuk orang-orang yang berlaku bodoh, atau orang-orang yang membodohi orang lain atau dibodohi oleh orang lain. Ini Nabi SAW ketika beliau keluar rumah, beliau meminta perlindungan kepada Allah agar tidak menyesatkan dan disesatkan, agar tidak menggelincirkan atau digelincirkan oleh orang lain, agar tidak menzalimi dan tidak dizalimi, dan agar tidak membodohi orang lain apalagi dibodohi oleh orang lain. Dan doa-doa yang lain, jemaah sekalian, Nabi kita SAW selalu meminta kepada Allah perlindungan tersebut. Dan sungguh kita manusia yang begitu banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, begitu lemah hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, teramat sangat membutuhkan kekokohan, teramat sangat membutuhkan kekuatan, dan kekuatan tersebut hanya bisa kita dapatkan dengan memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah, karena tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah kita akan menyebutkan poin-poin yang lain. Sekali lagi jamaah sekalian, bukanlah kebaikan yang sempurna. Ana tidak katakan ini keburukan. Bukanlah kebaikan yang sempurna ketika kita membatasi ilmu sebatas teori yang memenuhi ruang pikiran kita, sebatas kita ketahui kemudian kita tidak mengamalkannya. Ketika kita mengetahui, maka mulailah raih istiqamah tersebut dengan keikhlasan, dan mohonlah pertolongan Allah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para salaf, barang siapa yang banyak mengetuk, maka hampir-hampir dibukakan baginya pintu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Perbanyaklah meminta. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan dengan kalimat ini kita tutup kajian kita. Inilah ahmilu hammal ijabah. Aku tidak pernah risau, aku tidak pernah gelisah memikirkan bagaimana Allah mengabulkan doaku. Walakinni ahmilu hammad du'a. Yang selalu aku risaukan, apakah aku termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk berdoa. Fa inni in wufiqtu lid-du'a fa innal ijabata ma'ah. Kenapa? Karena jika aku diberikan taufik untuk berdoa, pasti akan ada pengabulan untuk setiap doa. Kita terlalu repot memikirkan bagaimana bentuk istijabahnya Allah, bagaimana akan Allah mengabulkan doa kita, kapan, bentuknya seperti apa, besar atau tidak. Itu yang kita pikirkan, namun kita tidak berdoa. Kata Umar, tidak usah pikirkan bagaimana Allah mengabulkan, karena Allah adalah zat yang ketika ia berjanji, ia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Namun yang harus kita pikirkan, termasukkah kita dalam barisan orang-orang yang menengadahkan tangannya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan taufik untuk berdoa, maka kita orang-orang yang beruntung, karena di setiap doa Allah menjanjikan ijabah. Demikian jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, ja'alana Allah taala mimman yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang setiap kali ia mendengar kebaikan, ia langsung mengikutinya, ia jadikan sebagai ilmu yang kemudian ia cerminkan dan aplikasikan di dalam pengamalan. Kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.